biasanya itu ya. Oke. Udah benar nggak ada pertanyaan ya? Ada yang mau gabung lagi nih ya? Oh, jadi berapa orang nih kelas kalian ya? 55, tambahan 1 jadi 56 ya. 55 orang ya kelas kalian ya, cukup banyak ya. Nggak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ini materi hari ini ya. Tuh, apa ini? Bentar, kok ada ini? Salah buka. Bentar ya. Salah buka ini ya. Oke, tentang ini. Oh, sudah ya. Udah kelihatan ya di monitor kalian ya? Halo? Iya, Pak. Pak. Ya, Sudah, jadi Pak. tentang ini operasi vektor. Oh ya, kalau kemarin kan saya bagi lewat WA group ya materinya. Materi yang bab apa? Yang kemarin itu loh, besaran dan satuan kan saya bagi atau saya share lewat WA group. Kalau yang untuk materi selanjutnya saya nanti nggak nge-share lewat WA group ya. Nanti kalian bisa langsung mendownloadnya dari kelas kalian di My ITS Classroom. Jadi coba kalian masuk ke My ITS Classroom, terus kalian pilih atau kalian klik kelas kalian, yaitu apa? Kelas 33. Nah, itu di situ ada materinya. Jadi materinya sudah saya upload di situ ya. Jadi seluruh materi masih separuh sebenarnya ya. Masih sampai dengan sampai dengan minggu ke-7 itu sudah saya taruh di situ semua ya. Nanti saya lanjutkan nanti di materi berikutnya. Jadi untuk sementara sudah saya taruh di situ dari bab 1 sampai bab 4. Jadi materi ini bisa kalian download. Jadi masuk ke My ITS Classroom ya. Kalian klik kelas kalian 33, nanti kalian klik pertemuan kedua. Itu nanti ada materi ini nanti bisa di-download ya. Jadi nggak perlu saya bagi lagi, nggak perlu lagi saya bagi lewat WA group ya. Jadi kalian masuk saja ke itu. Jadi maksud saya gini, kalian harus sering-sering buka ini My ITS Classroom ya. Jangan sampai nggak pernah buka, nanti kecatat di sistem ya. Siapa yang sering buka, siapa yang nggak pernah, siapa yang bukanya jarang-jarang itu nanti di situ kecatat semua. Jadi harapan saya kalian nanti buka terus nanti kelihatan aktivitasnya gitu loh. Maksud saya gitu. Oke ya, paham ya? Iya, Pak. Oke, ini. Nah, ini ya. Jadi hari ini saya mau membahas tentang operasi vektor. Ya. Jadi kenapa kok saya harus bahas secara khusus? Jadi ini ceritanya. Kan besaran itu kan bisa kita bagi dua ya. Besaran apa dan apa? Kalau di SMA dulu itu. Besaran pokok. Satunya lagi selain itu. Turunan. Ya, yang kemarin itu ya. Pokok. Ya ini, yang di slide ini lihat besaran apa sama apa ini? Vektor dan skalar. Vektor dan skalar. Ya, besaran vektor sama besaran skalar kan itu ya. Bedanya apa? Kalau vektor itu apa? Ada tambahan, dia itu punya arah. Kalau skalar dia kan nggak punya arah itu ya. Jadi cuma punya nilai saja lah itu. Ya, itu bedanya. Jadi terus apa persoalannya kalau dia punya arah? Jadi gini, misalkan kalau kita mengelola besaran skalar yang hanya punya nilai ya, dengan mengelola besaran yang ada nilai dan arah, itu lebih susah mana? Mengelola skalar atau mengelola vektor? Ya, jawabannya pasti vektor kan? Kenapa? Karena ada arah. Gitu ya. Saya kasih contoh gini loh. Misalkan kalau besaran skalar ya, katakanlah misalkan gula ya. Saya di rumah punya gula 3 kilogram ya, 3 kilogram. Terus saya beli lagi gula 4 kilogram.
berapa gula yang saya miliki sekarang. Jadi saya di rumah punya gula 3 kg. Saya beli lagi gula 4 kg. Berapa gula yang saya miliki sekarang? 7 kilogram. 7 kilogram. 7 kan ya? 7 itu Iya. dari mana? Dari ditambah 4. Nah, ya itu. 3 ditambah 4. Itu sederhana itu ya. Kenapa? Karena dia besaran skalar. Jadi kalau besaran skalar, 3 ditambah 4 jawabannya pasti 7. Gitu ya. Tapi kalau besaran vektor, 3 ditambah 4 jawabannya tidak mesti 7 loh ya. Ya. Saya beri contoh gini. Misalkan ada seekor semut ya. Seekor semut itu bergerak ke mana ya? Misalkan ke kiri ya. Ya, kiri. Seekor semut bergerak ke kiri sejauh 3 meter. Ya. Kemudian dia bergerak ke atas, naik, jadi di dinding gitu ya. Jadi semut bergerak di dinding. Dia tadi bergerak ke kiri 3 km, terus dia bergerak ke atas 4 meter. Ya, jadi semutnya bergerak 3 meter ke kiri, terus lanjut 4 meter ke atas. Pertanyaannya, semut itu perpindahannya berapa meter? 5. Nah, meter. kenapa kok kalian nggak jawab 7? Nah, ya, kenapa kok nggak jawab 7? Arahnya itu. Nah, kan ada arah kan ya. Iya. Itu sebentar ada yang masuk nih ya. Itu yang jadi masalah ya. Jadi ternyata di besaran vektor 3 ditambah 4 jawabannya bisa berapa tadi? Tadi sebut 5. tadi 5. 5. Nah, kenapa kok 5? Karena ada arah kan ya. Nah, kecuali kalau semutnya gini, semutnya misalkan 3 meter ke kiri terus lanjut 4 meter ke kiri lah, itu baru jawabannya apa? 7 ya. Nah, kayak gitu. Jadi 3 tambah 4 itu jawabannya tidak selalu 7. Karena harus melihat arahnya dulu ya. Tadi kan arahnya yang satu ke kiri, satunya ke atas. Nah, itu yang membuat besaran vektor itu menjadi apa ya? Menjadi lebih rumit daripada besaran skalar. Gitu ya. Nah, itu. Nah, kemudian ini. Ini adalah apa ini? Representasi. Ngerti istilah representasi kalian? Pernah dengar istilah representasi ya? Representasi. Penggambaran, benar sekali, penggambaran ya. Representasi itu penggambaran. Jadi bagaimana kita menggambarkan vektor? Gimana cara gambarnya itu? Ini namanya apa? Pakai cara geometri ya. Jadi kalau pakai cara geometri digambarkan menggunakan apa ini? Warna biru itu loh. Apa ini? Namanya apa ini? Warna biru ini. Apa? Garis apa? Gaya. Apa? Tadi ada ngomong tadi apa tadi? Arah gaya. Nggak mesti gaya, tergantung besarannya ya. Bisa gaya, bisa kecepatan, bisa apa? Bisa percepatan, bisa momentum ya. Ini loh gambar apa ini? Masa nggak tahu, pasti tahu lah. Panah. Kan gambar Vektor. lah ya, iya vektor. Maksudnya ini gambar apa sih? Gambar anak panah kan ini ya. Iya. Ya, itu maksudnya itu. Jadi gini loh. Kalau secara geometri vektor itu digambarkan dengan menggunakan apa? Panah, anak panah ya. Ini anak panah sini. Ya, kan tadi vektor ada dua unsur ya. Unsur nilai sama unsur arah. Ya. Jadi nilainya nanti dinyatakan dengan apa? Panjangnya. Jadi kalau semakin panjang berarti apa? Berarti nilainya atau harganya atau besarnya itu besar. Tapi kalau pendek berarti apa? Nilainya, harganya atau besarnya itu kecil. Arahnya ya arah anak panah ini. Nah itu ya. Jadi kalau secara geometri itu vektor digambarkan dengan apa? Anak panah. Ya. Nanti ada istilah apa ya? Kalau di sini pakai istilah apa? Modulus ya. Modulus itu maksudnya itu nilai ya. Nilai itu berarti apa? Panjang anak panahnya. Kemudian kalau arah dinyatakan dengan apa ini? Ini apa ini? Lambang apa ini? Ini loh yang saya urak-urak ini. Theta. Ya, theta. Theta itu apa? Theta itu biasanya kalau di matematika menggambarkan apa theta itu? Sudut. Ya. Jadi theta ini sudut ya. Jadi maksud saya gini, nanti arah itu dinyatakan dengan sudut. Ya. Mungkin kalian tanya, loh arah itu kan bukannya ini,
Bukannya utara, selatan, timur, barat, bukannya begitu? Mungkin ada yang tanya gitu ya. Ya benar. Benar, kalau dinyatakan dengan mata angin ya arah itu ya ada utara, ada apa, selatan ya, timur, barat, terus apa lagi? Selain utara, selatan, timur, barat, apa lagi? Ada 8 kok ya. Ya, 8 kan? Barat, Tenggara, barat, Tenggara, laut. ya itu. timur, Pokoknya ada 8 timur. lah gitu ya. Jadi gitu. Jadi kalau kita menggunakan arah mata angin itu nanti arahnya cuma ada 8. Nah kalau yang selain itu, kan nggak bisa ya. Jadi gini. Tapi kalau menggunakan sudut, ya arah selain itu bisa ya. Jadi gini, coba perhatikan gambar ini ya. Ini kan sumbu X ini kan sumbu X ini ya. Sumbu X itu arahnya kan ke sana ya. Ke apa? Kemana? Ke kanan ya. Anggap aja kanan itu timur ya. Kanan itu timur, atas itu biasanya utara ya. Atas itu utara biasanya gitu ya. Atas itu utara. Kemudian bawah itu selatan. Berarti kalau ke kiri berarti apa? Barat. Gitu kan. Kalau tetanya atau sudutnya itu 0, berarti dia arahnya ke timur. Gitu kan ya. Kalau tetanya 0 berarti dia arahnya ke timur. Kalau tetanya 90 berarti kan ke sini ya. Berarti dia arahnya ke utara gitu ya. Kalau tetanya 180, sini berarti ya. Berarti dia arahnya kemana nih? Barat. 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 Nah itu. Nah pertanyaan saya gini, kalau 45 derajat arahnya kemana? Timur laut. Ya, yang keras. Timur laut. Laut. Timur laut, bener. Kalau minus 45 derajat? Tenggara. Ya bener, Tenggara. 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 Minus 45 berarti kan ke sini. Iya kan sini kan, berarti kan ke sini ya. Maaf, berarti kan ke sini kan? Ke sini kan ya? Sini kan Tenggara ini. Minus itu artinya gini loh. Kalau positif itu berarti arah sudutnya itu ke sana. Berarti apa? Melawan jam ya. Ke sana kan berlawanan arah jam ya. Ya, jam kan puternya kan gini ya, puternya jam itu ya. Jadi kalau positif berarti arah sudutnya itu puternya itu ke sana, ke arah berlawanan jam. Tapi kalau minus berarti apa? Searah jam. Nah, seperti itu. Nah kan kita nggak bisa jawab kalau misalkan sudutnya itu 20 derajat. Arah apa itu 20 derajat? Kan nggak ada ya. Ya, ngerti ya saya maksud ya? Jadi kalau Mbak. jadi kalau kita hanya menggunakan mata angin ya, yang tahu kan cuma 8 arah saja ya. Yaitu apa tadi? Timur, utara, dan sebagainya. Tapi kalau pakai sudut kan arahnya kan nggak terbatas itu kan, bisa berapapun ya. Bisa 0, bisa 1 derajat, bisa 5 derajat. Nah itu kalau di matematika sudut maaf. Arah dinyatakan dengan sudut. Oke, itu. Ya, terus berikutnya ini namanya apa ini? Tentang vektor apa ini? Ini vektor negatif ya. Apa sih vektor negatif itu? Seperti ini loh. Ini kan vektor C ya. Vektor C itu sama dengan apa? Minus A. Jadi ini ada 2 vektor ya. Vektor biru disebut vektor A, vektor merah disebut vektor B ya. Terus ada A kecil, ada B kecil. Maksudnya itu nilainya ya. Panjangnya atau modulusnya atau ya nilainya lah gitu ya. Jadi A kecil itu nilainya vektor A, B kecil apa? Nilainya vektor B, besarnya ya. Terus ini ada C kecil itu berarti nilainya vektor C, tapi vektor C itu sama dengan minus A. Coba kalian cermati. Vektor A sama vektor C itu bedanya apa? Berlawanan arah. Ya, Berlawanan arah. kan cuma masalah arahnya saja ya. Arahnya kan cuma negatifnya itu ya, berlawanan ya. Jadi kalau misalkan vektor A itu ke timur, vektor C kemana? Barat. Barat. Ke barat lah, kira-kira gitu ya. Nah itu kalau cara geometri. Terus yang kedua pakai cara apa ini? Cara analitis ya. Cara analitis itu berarti jadi nanti ini pakai ini namanya apa itu? Apa namanya? Vektor satuan ya. Jadi nanti itu ada vektor satuan I, ada vektor ini di sini kan vektor satuan I ya. Ada vektor satuan J, ada vektor satuan K. Kalau itu apa? Vektor satuan yang arahnya ke sumbu X positif. Vektor J berarti yang arahnya ke sumbu Y positif. Vektor K itu berarti arahnya ke sumbu Z positif. Nah ini perlu kalian ketahui dulu, apa sih vektor satuan itu ya?
Vektor satuan itu maksudnya itu vektor yang nilainya 1. Ya, nilainya itu panjangnya ya. Panjangnya 1. 1 apa ya? Tergantung vektornya. Kalau vektornya gaya ya 1 Newton. Kalau pakai Newton ya. Kalau pakai satuan yang lainnya 1 dyne ya. Ya 1 dyne. Kemudian kalau kecepatan ya bisa 1 meter per detik. Atau kalau pakai dalam sehari-hari kan pakai satuannya apa? Biasanya pakai kilometer per jam ya. Kalau di kendaraan itu ya, di mobil itu kan pakai kilometer per jam ya, yaitu 1 kilometer per jam. Pokoknya nilainya itu 1. Terus 1 apa ya? Bergantung vektornya, vektor apa. Sama pakai satuan apa gitu ya. Itu. Terus kemudian ada 3 macam itu ya. Vektor satuan I, vektor satuan J, sama vektor satuan K. Kalau itu apa? Ke arah sumbu X ya. I ke arah sumbu X, kemudian kalau J itu ke sumbu Y. Lah kalau K itu sumbu Z ya. Sumbu Z itu yang sumbu yang mana ini? Coba. Yang Ya. masuk. Yang masuk. Ini loh, sumbu X kan ke arah sini ya, ke arah mana ini? Kanan ya. Sumbu X arahnya ke kanan, sumbu Y arahnya ke atas. Kalau sumbu Z apa? Masuk. Yang masuk. Masuk apa? Masuk bidang. Masuk bidang. Iya. Nah, ini ada aturannya kok gini loh. Supaya kalian nggak bingung, aturannya itu ini. Coba kalian cermati, kalian lihat ini. Tangan kanan kalian. Coba tangan kanan kalian ya. Itu kita gunakan ini. 3 jari ya, 3 jari. Pertama itu ibu jari. Tangan kanan loh, jangan tangan kiri ya, tangan kanan ya. Pertama ibu jari. Kedua itu telunjuk, ketiga itu jari tengah. Ya, buat membentuk gini ya. Coba saya perlihatkan di ini ya, di monitor ya. Nah, tak keluar dulu ya. Tak stop dulu ya. Nah, ini misalkan kayak gini loh. Tak buka dulu videonya ya. Nah, kayak gini ya. Ini loh. Buat posisi kayak gini ya. Kelihatan nggak gini loh. Ini apa? Ini kan ibu jari ya. Ini ibu jari. Terus ini kelihatan ya. Ini ibu jari, jadi bentuk kayak gini loh. Nah, gini ya. Ini ibu jari. Ini apa ini? Ini telunjuk ya, ini jari tengah. Jadi kalau tadi itu kan sumbu E kan ke sini ya. Ya, sumbu E kan ke sini tadi arahnya ya. Gimana tadi? Oh, gini maaf gini ya. Sumbu tadi kan ke sini ya. Sumbu ini tadi loh. Ke arah sana tadi ya. Sumbu X-nya kan ini ibu jari nih, sumbu X ya. Ini kan sumbu Y, ke atas dia. Berarti sumbu Z-nya itu ini loh. Kemana ini? Keluar. Nah, keluar. Keluar dari bidang ya. Keluar dari kertas. Keluar. Itu jawabannya ya. Oke, kembali ke tadi ya. Bentar. Kembali ke tadi ya. Kembali ke share screen tadi ya. Jadi keluar yang benar jawabannya ya. Mana tadi? Nah, ini ya. Jadi, sumbu X nanti ibu jari ya. Ibu jari arahkan ke kanan. Telunjuk arahkan ke atas. Supaya nanti jari tengah nanti menuju keluar. Keluar itu maksudnya keluar dari layar ini ya. Jadi itu. Jadi biar nggak bingung pakai gitu ya. Oke, itu. Nah, kalau yang ini lain lagi nih. Bentar. Ini lain lagi. Ini lain lagi. Jadi kalau di sini, yang ke kanan itu apa? Bukan sumbu X, tapi sumbu Y ya. Ya, tadi kan sumbu X. Sekarang yang ke kanan bukan sumbu X, tapi apa? Sumbu Y. Yang ke atas sekarang sumbu apa? Z. Z. Sumbu Y. Kalau tadi kan sumbu Y tadi. Sekarang diganti. Ya, jadi tuker ya. Tuker. Jadi yang tadinya sumbu X sekarang ditempati sumbu Y ya. Yang tadinya sumbu Y sekarang ditempati sumbu Z. Terus akibatnya nanti apa? Tempatnya sumbu apa tadi? Sumbu Z tadi ya. Tadi kan sumbu Z arahnya kemana tadi? Sumbu Z tadi yang tadi loh. Yang ini tadi loh. Tadi arah sumbu Z kemana tadi ini? Ke atas. Keluar ya. Keluar. Z, iya, Keluar dari layar ya. Keluar dari layar. Keluar dari monitor itu ya. Nah, sekarang nanti jadi ini. Nah, berarti sumbu X ini artinya apa ini? Keluar dari layar ini. Gambarnya kayak gini nih ya. Maksudnya itu gambar gini maksudnya itu arahnya bukan ke sini tapi apa? Keluar dari
layar ya. Keluar dari monitor itu loh, menuju kalian gitu ya. Nah, kayak ini. Jadi nanti biasanya dipakai yang gini, bukan yang ini ya. Ini kan kalau 2 dimensi. Kalau 2 dimensi itu gambarnya gini, X ke kanan, Y ke atas. Tapi kalau 3 dimensi gambarnya nggak seperti ini. Diubah. Kalau 3 dimensi gambarnya seperti ini. Ya. Jadi sumbu X-nya itu keluar apa? Keluar kertas, keluar layar ya. Ya, keluar menjauhi layar ya. Sementara sumbu Y-nya ke apa itu ke kanan dan sumbu Z-nya ke atas. Di sumbu X itu ada I ya. Vektor satuan I, di sumbu Y ada vektor satuan J, di sumbu Z ada vektor. Nah, ini lihat kan, satu kan ya. Karena vektor satuan, jadi nilainya ini 1. Oke, itu ya. Terus berikutnya ini. Nah, ini. Ini berikutnya masalah arah. Sebentar, saya tadi balik lagi ke tadi ya. Coba saya balik lagi ke tadi ya. Sebelum masuk sini saya coba balik lagi ke tadi ya. Biar kalian tahu gitu ya. Nah, inilah. Coba kembali lagi ke sini lagi ya. Ini kan. Tadi arahnya dinyatakan dengan apa tadi? Bagaimana menyatakan arah dari vektor A? Bagaimana caranya? Pakai apa? Tadi loh. Pakai ini kan? Pakai sudut theta. Ini kan ya. Jadi kalau tetanya 0, tetanya 0 berarti misalkan ke timur gitu ya, ke kanan ya. Kalau tetanya 90 berarti ke utara dan seterusnya gitu. Itu kalau vektornya apa? Vektor 2 dimensi ini ya. Jadi ada sumbu X, ada sumbu Y. Nah, kalau yang ini bukan vektor 2 dimensi, tapi apa ini? Tapi ini adalah vektor 3 dimensi ya. Jadi nanti ada sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z. Nah, bagaimana kalau vektornya itu 3 dimensi? Ya, maka nanti arahnya tidak cukup menggunakan 1 sudut. Ya, tapi menggunakan apa? 3 sudut. Sudut apa ya ini? Ada sudut alfa ini loh. Ada sudut alfa, ada sudut beta, ada sudut gamma. Alfa itu apa? Alfa itu sudut antara ini, antara vektor ini loh, vektor ini ya. Antara vektor yang warna biru ini dengan sumbu X, jadi dengan ini. Ini sudutnya berapa ini ya. Kalau beta antara vektornya dengan apa? Dengan sumbu Y. Kalau gamma dengan apa? Sumbu Z. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi saya ulangi lagi ya. Kalau vektornya 2 dimensi, menyatakan arahnya bagaimana? Kita gunakan 1 sudut, yaitu apa? Sudut theta. Sudut theta diukur terhadap apa? Terhadap sumbu X positif. Kayak tadi loh ya. Ini loh tadi loh. Nah, ini loh. Ini kan diukurnya terhadap apa? Terhadap sumbu X positif ya. Ya, ini tetanya berapa gitu loh. Tapi kalau vektornya 3 dimensi, ya nggak bisa kalau hanya 1 sudut. Harus menggunakan apa? 3 sudut. Sudut alfa, sudut beta, sama sudut gamma. Gitu ya. Nah, sekarang mungkin pertanyaannya itu adalah bagaimana mencari tetanya. Nah, ini vektor apa? Vektor 2 dimensi ini ya. Data. Ada nggak yang tadi vektor 3 dimensi tadi ya? Nggak ada ya. Kita lihat dulu ini. Oh, nggak ada ya. Ini yang vektor ini. Loh, kok sudah habis? Wah, ini kayaknya saya dapat yang ini ya. Dapat zoom yang tidak ini ya. Apa ini? Yang tidak berbayar ini ya. Kok 10 menit sudah habis ini ya. Gini, sebentar. Ini nanti kayaknya kan 10 menit lagi kan habis ya. Kelihatan ya di monitor kalian ya. Halo? Iya, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya, nanti gini. 10 menit kan nanti zoom-nya nutup ya. Nanti setelah 10 menit nanti masuk lagi ke link yang tadi ya. Iya, Pak. Jadi nanti setelah ini nutup, nanti kan nutup dengan sendirinya ya. Nanti kalian masuk lagi ke link yang tadi dulu ya. Langsung masuk aja ya. Nanti saya apa? Saya masukkan lagi nanti ya. Saya add lagi itu ya. Itu yang baru masuk ini. Iya, Pak. Ya, Pokoknya gitulah. Ini saya dapat yang nggak berbayar ini, yang nggak berlisensi ini. Mungkin saya ini kurang cepat ya, rebutan kan gitu ini ya. Oke, gitu aja. Nanti gabung lagi di link yang tadi itu ya. Kalau sudah habis, oke. Kenapa ini kok masuk lagi? Oke, jadi saya kembali lagi bagaimana kalau saya mencari arah tapi vektornya 2 dimensi, ini kan 2 dimensi ya. Ini pakai rumus ini loh, kelihatan di sini. Yang saya putar-putar ini loh.
rumusnya apa ini? Ini loh. Apa rumusnya apa ini? Ini loh yang saya putar-putar ini. Apa ini? Rumusnya apa ini? Ini loh. Bisa baca ini. Yang saya putar-putar ini loh. Yang tan theta tuh, Pak. Ya, Tan benar. theta sama dengan AY per AX. Ya, benar. Itu cara nyarinya ya. Jadi untuk mencari theta itu nanti pakai tangan. Jadi misalkan ini sudutnya berapa sih? Ya harus menggunakan, tapi sebenarnya lebih tepatnya sih bukan tangan, tapi arkes tangan ya. Ngerti maksud saya? Arkes tangan itu berarti apa? Inverse-nya. Jadi kalau mencari sudutnya berarti kan bukan tangan, tapi apa? Arkes tangan ya. Jadi sudut ini berapa ya? Harus cari pakai arkes tangan. Arkes tangan apa? Arkes tangan yang ini loh ya. Ini berapa? Ini kan apa? Ini kan apa? AY ya ini ya. Ya, ini kan AY ini loh. Iya. Ini kan AY ya. Jadi AY dibagi ini apa ini? AX ini ya. Jadi theta sama dengan apa? Arkes tangan AY per AX. Ya gitu. Rumus ini juga benar karena tangan theta. Kalau tangan theta sama dengan AY per AX, tapi kalau theta harus pakai arkes tangan ya. Ini kalian sudah memahami ini ya, bedanya tangan sama arkes tangan ya. Udah tahu ya? Jadi inverse-nya. Jadi kalau di kalkulator itu biasanya lambangnya bukan arkes tangan sih, apa ya? Di tombolnya itu loh. Tombolnya biar ditulis apa? Tan min 1 ya. Iya. Nah, jadi nanti kalau kalau di ujian nanti ditanyakan berapa arahnya, caranya kalian hitung, kalian tekan dulu tombol di kalkulator ya. Apa? Arkes tangan atau tombolnya namanya apa? Tan min 1 ya. Tan pangkat min 1, terus buka kurung ya, terus masukkan ini berapa, dibagi, ini per kan dibagi ya. Jadi ini per ini, terus tekan tombol ya, terus berapa ya. Sama dengan atau dieksekusi gitu ya, di-exe gitu ya. Nah, itu kalau vektornya apa? Vektornya 2 dimensi. Tapi kalau vektornya 3 dimensi, nyarinya nggak seperti itu, tapi harus pakai ini tadi. Ya. Jadi nanti kan ada berapa sudut sih? Jadi kalau misalkan tentukan arah dari vektor ini, vektor 3 dimensi. Vektornya apa ini ya? Misalkan ini ya. R vektor adalah AI plus BJ plus CK. Tentukan arahnya. Berarti kalian diminta untuk mencari alfanya berapa, betanya berapa, terus gamanya berapa. Cara ngitungnya gini. Alfa berarti kan sudut. Tapi bedanya, kalau tadi kan pakai tangan. Kalau sekarang bukan tangan, tapi pakai ini loh. Apa ini? Apa ini? Cos alfa. Cos. Ya. Cos alfa, cos beta, cos gamma gitu. Jadi nanti gini. Jadi nanti untuk nyari alfa, ya kayak sama kayak tadi. Bukan cos, tapi apa? Arkes kosinus ya. Jadi alfa itu apa? Arkes kosinus atau cos min 1 ya. Arkes kosinus atau cos min 1 dari alfa berarti ini. Apa? Berarti ini A ya. A dibagi R-nya. R-nya kan ini. Panjangnya ini. Ini loh, panjangnya R kan ini. Akar A kuadrat plus B. Oh ya, saya tanya dulu ya. Ini rumus apa ini? R sama dengan ini loh. R sama ini loh ya. Ini rumus apa ini? Ada yang tahu ini? R sama dengan akar A kuadrat. Resultan. Ya, Resultan gaya. ya benar, resultan Resultan. gaya. Itu yang kalian tahu rumus apa itu? Di matematika itu rumus apa itu? Pitagoras. Ya, benar sekali. Itu rumus Pitagoras itu. Loh, kenapa kok Pitagoras lah? Lihat aja, ini kan segitiga siku ya. Coba lihat ini loh. Coba lihat ya. Ini sama ini siku enggak ini? Ini loh. Iya. Ini loh. Ini siku-siku kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Siku-siku di mana? Siku di sini ini 90 loh ya, ini loh ya. Ini loh. Nah, itu. Terus kemudian perhatikan lagi ya. Ini ya. Ini dengan ini siku-siku enggak ini? Siku-siku kan? Siku-siku. Iya. Ya, siku-siku di mana? Siku di sini nih. Nah, itu. Jadi gini loh. Jadi kalau Pitagoras 2 dimensi itu kan akar A kuadrat plus B kuadrat. Itu kan. Berhubung ini 3 dimensi, ya ini. Ini adalah rumus Pitagoras 3 dimensi ini. Jadi akar A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Ya, itu ya. Itu kalau balok itu nama panjang diagonal ya. Jadi misalkan kita punya balok. Panjangnya A, lebarnya B, tingginya C. Berapa panjang diagonalnya? Kan pakai rumus ini ya.
Rumus panjang diagonal lah gitu ya. Panjang diagonal balok. Nah itu. Jadi nanti rumusnya alfa adalah arkes kosinus dari A dibagi R ya. R ini nilainya ini. Beta itu adalah kosinus juga, arkes kosinus tapi bukan yang A, tapi yang B ya. Yang B dibagi R, R ini ya. Nanti gamma ini, arkes kosinus C dibagi R. Nah itu. Itu kalau mencari nanti akan lebih jelas di soal ya. Ini saya bahas teorinya nanti. Nanti kalau ada soal nanti akan lebih jelas lagi ya. Nah, ini. Nah, itu tentang vektor ya. Terus kemudian atau sampai di sini ada pertanyaan mungkin. Sebelum saya lanjut dengan ini, operasi vektor ya. Ada yang ditanyakan? Nah, ini kurang berapa menit nih? Kurang berapa? 2,5 menit lagi terputus ini. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke ini operasi vektor? Nggak ada ya? Kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan dengan ini operasi vektor. Jadi saya ulangi lagi ya. Kenapa kalau operasi vektor itu harus kita pelajari ya? Karena apa? Karena tidak sama dengan operasi skalar. Saya beri contoh tadi kan, kalau di skalar apa? 3 tambah 4 berapa? 7 kan? Ya, 3 tambah 4, 7. Tapi kalau di vektor, 3 tambah 4 apa harus selalu 7? Kan tidak. Tadi kan saya beri contoh ya. Semut tadi loh ya. 3 tambah 4 ternyata hasilnya apa? 5 ya. Kenapa? Karena arahnya lain gitu ya. Ya, arahnya lain. Jadi jawabannya nggak 7. Tapi kalau arahnya sama ya 7. Gitu. Jadi nanti yang akan kita bahas di operasi vektor itu ini. Ini loh, perhatikan ini ya. Yang pertama itu apa? Penjumlahan ya. Operasi penjumlahan. Ya, yang kedua apa? Operasi pengurangan. Ya, terus yang berikutnya lagi apa ini? Ini. Operasi apa ini? Perkalian titik. Perkalian titik. Terus yang berikutnya lagi apa? Perkalian silang. Ada yang masuk lagi ya? Perkalian silang gitu ya. Jadi ada berapa operasi itu? Kalian hitung aja. 1, 4 ya. Sebenarnya sih saya tambah ya jadi 5 ya. Ada yang kurang ini ya. Jadi ada yang kurang. Saya tambah lagi yaitu ini. Pertama 1 penjumlahan, kedua pengurangan, yang ketiga ini perkalian skalar dan vektor ya. Ya, yang ketiga, yang keempat perkalian titik, yang kelima baru perkalian silang ya. Nanti saya jelaskan itu. Terus di sini ada 2 cara ya, cara geometri sama satunya lagi apa? Cara analitis. Bedanya apa? Kalau cara geometri itu pakai gambar ya. Apa yang digambar? Ya tadi, anak panah tadi ya. Jadi harus gambar pakai anak panah. Tapi kalau cara analitis nggak perlu. Jadi nggak perlu ada gambar. Kenapa? Karena analisis itu pakai angka. Ya, angkanya itu apa ya? Komponen vektornya. Tadi kan ada 3 komponen ya. Komponen X, komponen Y, sama komponen Z. Jadi kalau pakai analitis ya tinggal menuliskan komponen-komponennya. Kalau vektornya... Oke. Balik lagi. Ya, jadi tadi ada 5 ya. Ada 5 perkalian vektor, saya tambahi 1 tadi ya. Oke, kita lihat satu-satu. Oh ya, ada 2 cara itu ya. Ada 2 cara untuk menyelesaikan operasi vektor. Yang pertama itu cara geometris, yaitu apa? Menggunakan gambar. Gambar apa ya? Gambar itu, anak panah tadi. Terus yang kedua cara analitis. Jadi tidak perlu menggambar, tapi cukup menggunakan angka. Angka itu kita sebut dengan nama komponen vektor ya. Jadi kalau vektornya 3 dimensi ya nanti ada 3 angka. Kalau 2 dimensi ya ada 1 angka. Kalau 1 dimensi ya cuma 1 angka gitu ya. Nah ini yang pertama ini yang pertama ini pakai ini. Kalau ini pakai cara apa ini? Geometris apa analitis ini kayak gini nih? Geometris, ya, Pak. Geometris, soalnya kan pakai anak panah ini ya. Nah ini geometris ini. Jadi di sini apa? Vektor A ditambah vektor B ya, tinggal nyambung aja ini. Ini vektor A tambah vektor B, hasilnya ini kan ya, yang warna merah ini ya. Kalau ini dibalik, vektor B ditambah vektor A, hasilnya yang ini gitu ya. Menurut kalian sama nggak antara ini vektor A plus B
dengan vektor B ditambah A. Sama nggak vektor A ditambah B dengan vektor B ditambah A? Gini loh, untuk mengatakan dua vektor sama atau enggak itu kalian lihat panjangnya sama enggak? Satu ya. Panjangnya itu sama. Sama, Pak. Arahnya sama enggak? Sama. Nah, Sama. Sama, Pak. Berarti dikatakan bahwa kedua vektor itu sama. Jadi artinya gini, A ditambah B sama dengan B ditambah A. Itu namanya komutatif ya. Jadi komutatif itu artinya apa? Dibolak-balik sama. Ya, dibolak-balik sama, itu namanya komutatif. Kemudian yang kedua, operasi apa ini? Apa? 3 vektor ini ya? 3 vektor ya. Jadi ini kan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C, hasilnya vektor D ya. Dan apa ini? Ini diapakan ini? Dibalik ini ya. Vektor B ditambah vektor C ditambah vektor A, hasilnya sama ya berarti ya? Ya, ini loh. Vektor ini dan vektor ini kan sama ya? Iya. Jadi lihat aja panjangnya sama enggak? Kemudian yang kedua arahnya sama enggak? Sama kayaknya. Sama. Jadi sama aja. Jadi nggak masalah itu. Jadi untuk penjumlahan dibolak-balik nggak masalah. Sekarang ini, kalau ini apa ini? Operasi vektor. Ini tanya ini, nyari apa panjang ya? Apa berapakah resultan atau panjang A plus B atau R? Di sini ditulis apa ini? Tadi apa nulisnya ya apa ini? Kalau saya nggak bisa lihat ini. Di sini ditulis apa ini? Saya kehalang sama ini, sama ini apa? Galeri foto-fotonya ini. Galeri monitornya ini ya. Nggak kelihatan saya sebenarnya. Tulisan mana? Nggak, tapi sebetulnya nggak harus begini kok. Sebenarnya ada cara yang gampang kan. Pakai cara apa ya? Pakai cara Pitagoras ya. Jadi gini, kalau kita menggunakan kalau kita menggunakan cara geometri itu ada beberapa kesulitan ya. Kesulitannya apa? Gini, kira-kira kalau kalian gambar itu, gambarnya itu kalian gambar di mana itu? Kalian kalau gambar itu di mana? Jadi media gambarnya itu apa biasanya? Kertas, Pak. Kertas Nah, biasa, kertas. Pak. Selain kertas apa lagi? Mungkin di papan ya, papan tulis lah. Iya. Mungkin juga di apa lagi? Mungkin juga di kertas, di papan. Nah, sekarang pertanyaan saya gini, kertas itu dimensinya berapa? 2, Pak. 2 kan? 2 2 dimensi kan? 2. Papan juga gitu kan? Papan tulis juga 2 dimensi kan ya? Nah itu. Iya, Pak. Padahal vektor itu kan nggak cuma 2 dimensi ya. Vektor itu kan ada yang 1 dimensi, ada yang 2 dimensi, ada yang 3 dimensi. Nah yang jadi masalah ini, lah kalau vektornya 3 dimensi, cara gambarnya gimana? Nah itu kan jadi masalah itu ya. Jadi itu. Jadi kelemahannya itu. Jadi kalau kita menggunakan metode geometri itu kelemahannya kalau vektornya 3 dimensi kita nggak bisa berbuat apa-apa itu ya. Sulit untuk menggambarkan atau melukiskan ya, menyatakan, merepresentasikan vektor 3 dimensi secara geometri. Itu kelemahannya di situ. Kalau 2 dimensi nggak masalah, tapi kalau sudah 3 dimensi, nah itu. Jadi untuk selanjutnya kita nanti tidak akan menggunakan cara geometri. Jadi untuk selanjutnya nanti kita akan lebih banyak menggunakan cara yang analitis. Kenapa? Karena kalau cara analitis kita nggak perlu gambar kok. Kita cukup menggunakan angka itu tadi. Ya. Jadi kalau misalkan ditanyakan berapa panjang vektornya ya tinggal pakai Pitagoras itu tadi ya. Jadi gitu nanti. Tadi rumus Pitagoras tadi dulu ya. Itu kan mencari modulus atau panjang dari vektornya. Nah itu. Dan ini kan cara geometri kayak gini nih ya. Agak rumit kalau pakai cara geometri ini. Jadi nanti ini saya lewati aja karena apa? Karena nanti nggak akan kita pakai. Jadi nanti kita akan lebih banyak memakai cara apa? Analitis ya. Nah ini seperti ini. Ini adalah cara penjumlahan vektor secara analitis. Misalkan ini apa? Vektor A ditambah vektor B. Nah, ini kebetulan vektornya vektor berapa dimensi ini? 2. Vektor berapa? 2. 2 dimensi, Pak. 2 dimensi. Tahu dari mana? Ini 2 dimensi.
Karena hanya ada I dan J. Ya, benar sekali. Karena I sama J kan nggak ada K-nya kan ya. Ya tinggal lihat itu aja. Kalau cuma I dan J berarti cuma 2 dimensi kan. K-nya kan nggak muncul itu. Jadi ini vektor 2 dimensi ini. Vektor A-nya kan ini ya, AX, AXI, AYJ. Vektor B-nya kan apa ini? BXI, BYJ. Nah, terus ditambahkan. Coba kalian lihat. Kalau saya menambahkan vektor, apa yang saya lakukan? Ini loh. Kan saya tambahkan tiap komponen ya. Ini loh. Ini kan vektor A tambah vektor B. Apa yang saya lakukan ini kan? Komponen X saya tambahkan dengan komponen X. Komponen Y saya tambahkan dengan komponen Y. Itu. Jadi secara umum menambahkan vektor itu sama artinya dengan apa? Menambahkan atau menjumlahkan setiap komponennya. Nah, ini kebetulan komponennya kan cuma X sama Y, karena vektornya 2 dimensi. Ya. Dan nanti untuk mencari berapa besar resultannya ya, pakai Pitagoras. Ini kan rumus Pitagoras ini ya. Ya. Ya, Pak. Pitagorasnya Pitagoras 2 dimensi. Kalau 3 dimensi tinggal nambahi lagi ya. Yang apa? Yang komponen Z. Gitu ya. Nah, itu. Kemudian kalau arah, tadi. Kalau arah tadi pakai rumus apa? Arkes tangan ya. Tadi arahnya pakai apa? Theta ya. Ini pakai apa ini? Pakai V. Ya sama aja lah. Katakanlah pakai theta. Bagaimana mencari arahnya ya ini? Theta sama dengan apa? Arkes tangan ya. Arkes tangan AY ditambah BY dibagi apa? AX ditambah BX. Atau lebih tepatnya apa sih? Ini sebenarnya apa sih? Ini sebenarnya RY ya ini. Ini RY, ini RX. Jadi loh. Ini kan. Ini sebenarnya apa sih? Ini RX. Resultan. Ini kan. R kan resultan ya. Resultan X, yang ini apa ini? Resultan Y ya. Jadi komponen X resultan, ini komponen Y resultan. Jadi tadi kan sudah saya jelaskan ya, kalau vektornya 2 dimensi, arahnya cukup apa? Cukup 1 sudut ya. Oke ya, paham ya? Iya, satu. Kalau 3 dimensi berapa sudut? 3, apa aja? Dimensi 3. 3, ya. Alfa, beta, Alfa, Ya, beta, benar. gamma. Alfa, beta, gamma. Jadi kalau vektornya 3 dimensi, kita butuh 3 sudut. Yaitu apa? Sudut alfa, sudut beta, sama sudut gamma. Ini kebetulan cuma maaf. Ini cuma 2 dimensi, jadi cuma 1 sudut. Ini kan, theta ini. Pakai theta aja lah, biar nggak bingung ya. Theta. Nah ini. Kalau ini pengurangan ya, ini pengurangan. Ini pakai cara geometri dulu nih ya. Kalau pakai cara geometri itu gini. Misalkan saya mau mengurangkan vektor A dengan vektor B. Caranya, berarti yang dikurangkan itu dibalik dulu arahnya. Jadi kita lihat, B ini kan arahnya kan ke apa ya? B ini kan arahnya ke kanan ya. Maka nanti kalau dikurangi B berarti kan minus B ya. Minus B berarti apa? Ke kiri. Ke kiri. Jadi gitu nanti vektor A ditambahkan vektor yang arahnya ke kiri tadi. Jadi maksud saya gini, mengurangkan itu sama artinya dengan menambahkan dengan vektor ininya, vektor negatifnya ya. Ya. Jadi maksudnya gini, A dikurangi B itu sama artinya apa? A ditambah minus B gitu loh maksudnya ya. Jadi mengurangkan itu sama artinya dengan menambahkan dengan negatifnya. Nah itu, terus berikutnya apa lagi nih? Nah kayak gini loh. Ini kan apa ini? Ini vektor apa ini? Vektor A ya kayaknya ya. Vektor apa ini? Apa ini? Vektor A dan vektor B ya. Ini vektor A-nya ya, ini vektor A-nya. Ini vektor B-nya. Nah, kalau dikurangkan apa ini maksudnya? Agak tambah membingungkan ini ya. Enggak, sebetulnya ini kayaknya ini kurang pas lah ya. Ini aja deh. Ini nanti saya abaikan dulu ya. Sepertinya ini kurang pas di penjelasannya ini ya. Tapi nggak usah khawatir. Pokoknya gini loh. Pokoknya prinsipnya ya. Menjumlahkan itu sama artinya dengan apa? Menjumlahkan setiap komponen ya. Gitu aja deh. Mengurangkan itu sama artinya dengan apa? Mengurangkan setiap komponen gitu ya. Itu kalau cara analitis. Kalau pakai cara geometri menambahkan artinya menyambung ya. Kita sambungkan vektornya. Jadi ujung vektor pertama kita sambungkan dengan pangkal vektor kedua. Itu kalau menambahkan. Kalau mengurangkan tinggal dibalik ya. Vektor yang dikurangkan dibalik arahnya. Jadi mengurangkan itu sama artinya dengan apa? Menambahkan dengan negatifnya
atau arah sebaliknya dari vektor tersebut. Itu adalah sederhananya ini kalau pakai cara gini tambah ini ya. Tambah rumit ini. Pakai cara yang gampang aja deh. Nah, ini tadi sudah ya, ini sudah tadi, ini sudah. Nah, ini enggak usah dipakai, ini tambah rumit ini. Ya, prinsipnya seperti itulah. Pokoknya dipegang tadi aturannya ya. Menambahkan itu berarti apa? Menambahkan setiap komponen. Mengurangkan itu artinya apa? Mengurangkan setiap komponen. Kalau ditanyakan panjangnya atau nilainya, kita gunakan apa? Pitagoras. Ya, jadi Pitagoras digunakan untuk mencari nilai besar atau panjang dari vektornya. Kalau arah, ya pakai sudut. Tergantung vektornya. Kalau vektornya 2 dimensi, ya pakai satu sudut, yaitu apa? Sudut theta. Ya, theta itu apa? Ya tadi, arkes tangan tadi ya. Arkes tangan komponen Y dibagi komponen X. Gitu. Kalau 3 dimensi, pakai apa? 3 sudut. Ya. Sudut alfa, sudut beta, sudut gamma. Alfa itu apa? Arkes kosinus ya. Komponen X dibagi dengan ini, panjang vektornya. Kalau beta, ya ini. Arkes cos dari komponen Y-nya dibagi panjang vektornya. Terus yang terakhir, kalau gamma berarti arkes kosinus dari komponen Z-nya dibagi panjang vektornya. Sederhana kok itu. Kalau pakai rumus ini tambah bingung nanti. Jadi gini loh, sebetulnya nggak semua rumus harus kita pakai ya. Ini bukan rumus yang prinsip ini, makanya nggak usah dihiraukan lah ini ya. Ini bukan rumus yang prinsip ya. Ini kan sebenarnya kan dari rumus apa ini? Ada yang tahu ini rumus apa ini? Di matematika di SMA ini ya. Rumus apa ini? Kayak gini nih. A kuadrat plus B kuadrat. Iya, pakai rumus segitiga itu ya. Rumus Sama Kalian masih ingat nih, aturan kosinus, aturan sinus itu ya. Apa sih namanya? rumus Ya, jadi kosinus. rumus kosinus. Rumus kosinus segitiga ya. Iya. Nah, kayak gitu loh. Cuma nanti nggak usah pakai rumus itulah. Tadi tambah ruwet itu. Saya lebih suka pakai rumus yang sederhana tadi, pakai tadi yang tadi loh. Jadi cukup rumus Pitagoras saja. Kalau pakai kebanyakan rumus malah banyak yang dihafal malah tambah susah nanti ya. Pokoknya modalnya tadi rumus Pitagoras sama tadi ya arahnya ya. Tadi loh. Kalau 2 dimensi pakai tangan, kalau 3 dimensi pakai kosinus ya. Situ aja deh. Itu ada sudah cukup itu. Nanti semua soal bisa terpecahkan pakai cara itu kok. Nah, jadi ini sudah saya bahas 2 operasi ya. 1 operasi penjumlahan, 2 operasi pengurangan. Masih ada berapa operasi lagi tuh? Tadi ada 5 tadi ya. 5. Ada yang nggak tertulis di slide ini yaitu apa? Operasi yang perkalian skalar ya. Skalar dan vektor. Nah, ya, itu yang saya tambahkan. Jadi ada yang kurang di slide ini. Mungkin sebelum saya lanjut ada pertanyaan lagi dari kalian. Saya sudah selesaikan ini 2 operasi ya. Operasi penjumlahan sama operasi pengurangan. Kurang 3 lagi. Tapi sebelum saya lanjutkan, apa ada pertanyaan dulu dari kalian? Ada pertanyaan? Tidak ya? Ya, Pak. Nggak ada ya? Ya, Pak. Oke, saya lanjutkan berikutnya. Yang nggak ada di slide. Yaitu operasi ini. Perkalian skalar sama vektor. Jadi gini. Besaran skalar, saya kalikan dengan besaran vektor. Kira-kira hasilnya itu punya arah atau enggak? Hasil perkaliannya. Jadi besaran nggak punya arah ya. Saya kalikan dengan besaran yang punya arah. Kira-kira nanti hasilnya itu punya arah atau enggak? Punya. Punya, benar sekali. Nanti hasil perkaliannya pasti punya. Saya beri contoh ya. Masa itu besaran apa? Besaran skalar. Skalar, kan nggak punya arah ya. Kecepatan, Vektor. vektor. Masa kali kecepatan, itu besaran apa? Ada yang tahu? Masa kali kecepatan itu besaran apa? Masa kali kecepatan?
Vektor. Vektor. Oke, benar vektor. Nama besarannya apa itu? Besaran apa yang merupakan perkalian massa dan kecepatan? Ayo. Momentum. Ya, benar sekali, momentum. Momentum. Ya, SMA kan sudah belajar itu ya. Momentum adalah apa? Massa kali kecepatan. Nah, pertanyaan saya, momentum itu punya arah nggak? Ada. Oh, punya. Ya. Iya. Punya. Atau kalian tahu hukum Newton? Hukum Newton. Hukum Newton itu gimana? Hukum Newton. Hukum Newton 2. Hukum Newton 2. Ada yang tahu? Rumus hukum Newton 2 bagaimana? Kali A. Ada yang keras, yang keras. Benar, benar. M kali A. F sama dengan Sama kali dengan A. M kali A. Ya, F per M. F sama dengan apa? M kali A ya. Kali A. M itu besaran apa? Skalar. 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 A itu apa? A itu kan kecepatan. Vektor. Vektor. Ya. A itu besaran vektor ya. 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 Ya, jadi massa skalar, kecepatan vektor. Hasilnya kan gaya. Gaya itu skalar apa vektor? Vektor. Vektor ya, kayak itu. Jadi F sama dengan M kali A. M-nya skalar, A-nya vektor. Hasilnya F. F adalah besaran vektor. Jadi gitu. Jadi maksud saya gini, besaran skalar kali besaran vektor, hasilnya adalah besaran vektor. Contohnya, momentum sama dengan massa kali kecepatan. Gitu kan? Gaya sama dengan apa? Massa kali kecepatan. Nah itu yang operasi yang ketiga ya, apa? Operasi perkalian antara besaran skalar dan besaran vektor. Kemudian yang keempat ya ini namanya apa? Perkalian titik. Atau kalau loh kok sudah habis ya? 10 menit ya, oke lah. Sekarang jam berapa ya? Oh, udah mau habis ya. 14.27, Pak. Ya, nanti kira-kira. Jangan lupa ya. Bagi yang belum absen coba saya kasih tahu ini absennya. Bentar ya. Mungkin ada yang belum absen. Ini absennya ya, sebentar keluar dulu ya. Mungkin ada yang belum absen. Soalnya 10 menit lagi mau habis nih ya. Mana nanti? Ya ini ya. Bagi yang belum absen segera absen ini ya. Ini kode absennya ini ya. Berapa? 79197. Terus jangan lupa nanti setelah kuliah ini selesai, jangan lupa ngisi apa? Berita acara ya. Di absensi ya. Berita acaranya adalah apa? Operasi vektor. Oke. Tuh, jangan lupa ini. Oke, saya lanjutkan ya. Berikutnya adalah apa tadi? Perkalian titik tadi ya. Ya ini, perkalian titik. Kenapa kalau disebut perkalian titik? Ya jawabannya karena menggunakan titik. Ya. Ini, seperti ini loh. Ini loh ya. Ini loh, perhatian ini ya. Ini ya, tak kasih ini. Ini loh. Ini ya. Ini kan pakai titik ini, titiknya ini. Jadi vektor A dikali vektor B menggunakan titik. Kenapa kok harus dikasih titik? Iya, soalnya nanti ada dua perkalian. Perkalian dot atau perkalian titik ya. Satunya lagi apa? Perkalian cross atau perkalian silang. Ada perbedaan. Kalau perkalian titik, itu hasilnya itu skalar. Kalau perkalian cross, hasilnya itu adalah vektor. Jadi gini, kalau perkalian titik, vektor dikali vektor hasilnya besaran skalar. Kalau perkalian silang, ya vektor dikali vektor hasilnya tetap vektor gitu ya. Ya, saya beri contoh. Contohnya itu ini. Kalian tahu rumus usaha ya? Ada yang tahu rumus usaha atau kerja? Usaha atau kerja? W? Sama dengan F kali B S. sama F kali S. Ya benar. F kali S. S. F itu apa? Gaya kan? Iya. S itu apa? Oke, F itu perpindahan. perpindahan. Ya. F itu kan gaya. Gaya besaran vektor ya. Besaran vektor, kemudian S itu adalah perpindahan. Perpindahan juga besaran vektor. Hasilnya apa? Hasilnya adalah W. W itu apa? Usaha. Usaha itu punya arah enggak? Enggak. Usaha itu kerja. Kerja itu energi. Energi kan enggak punya arah ya. Ya itu. Jadi itu. Jadi nanti hasil dari perkalian titik itu adalah besaran skalar. Itu. Contohnya tadi ya. Usaha. Usaha itu gaya kali perpindahan. Ini.
Nah, nanti ini ya. Nah, ini. Jadi nanti cara ngitungnya gini. A dot B sama dengan apa? Besarnya A dikalikan besarnya B terus dikali apa itu? Kosinus ya. Nah, itu. Jadi rumusnya gitu. A dot B sama dengan apa? Besarnya A kali besarnya B dikalikan kosinus sudutnya ini. Kosinus sudut antara kedua vektor ya. Berapa ini sudutnya itu? Itu kalau pakai cara geometri ya. Kalau pakai cara analis ini, A dot B, nanti, oh ini kebetulan pakai apa ini? Pakai vektor ini ya. Vektor 2 dimensi ya. Jadi ini, kalau 2 dimensi gini, A dot B sama dengan apa? AX, BX plus AY, BY. Ini kalau apa? Vektornya vektor 2 dimensi. Kalau 3 dimensi bagaimana? Ya gini, A dot B sama dengan apa? AX, BX ditambah AY, BY ditambah lagi, yaitu apa? AZ, BZ. AZ, BZ. Jadi gini, jadi kalikan tiap komponen terus tambahkan ya. Jadi kalikan setiap komponen terus nanti semuanya dijumlahkan. Itu adalah perkalian titik secara analitik ya. Nanti yang kita pakai yang analitik ini ya. Terus yang terakhir. Kalau terakhir apa? Perkalian silang. Kenapa kok perkalian silang? Karena menggunakan silang ya. Perkalian cross. Hasilnya apa? Kalau perkalian cross atau cross product. Hasilnya apa nanti kalau perkalian silang? Hasilnya apa? Vektor. Contohnya apa? Contohnya apa? Yang hasilnya vektor. Contohnya adalah torsi. Torsi itu adalah besaran vektor. Torsi itu dari apa? Dari R cross F. R silang F. R itu apa? R itu posisi. Vektor posisi. Ya. Vektor posisi berarti kan dia vektor. Karena ada arahnya. Posisi itu kan punya arah ya. Benar nggak? Posisi itu punya arah. Posisinya di mana? Di utara, di selatan gitu ya. Di timur, itu kan posisi. Kemudian F jelas vektor ya. Jadi vektor posisi, vektor, dikalikan gaya vektor, hasilnya adalah torsi. Torsi adalah besaran vektor. Berarti nanti kalau saya bahas perkalian silang, ada 2 hal yang perlu saya bahas ya. Yang pertama itu berkaitan dengan arah, yang kedua itu berkaitan dengan apa? Nilai ya. Kalau nilai sih gampang ini. Nilainya berapa ini? A cross B nilainya adalah apa? Besarnya A dikali besarnya B dikalikan apa? Sinus. Jadi pakai sinus. Kalau tadi perkalian titik pakai kosinus ya. Kalau di perkalian titik pakai kosinus, kalau sekarang perkalian silang pakai sinus. Nah, tapi bedanya lagi, kalau yang tadi nggak perlu arah karena skalar kan. Kalau sekarang selain nilai butuh arah. Arahnya bagaimana? Ini arahnya bisa dicari pakai pakai apa ini? Pakai putaran skrup ya. Nah, ini yang agak repot ini. Ini kalian sudah tahu ini arah ini ya. Arah gerak skrup ya. Ini yang agak repot ini kalau pakai aturan skrup gini ya. Atau gini, biar nggak membingungkan itu. Kalau saya sih lebih suka pakai ini, pakai aturan tangan kanan ya. Kayak tadi loh, tadi kan saya menjelaskan itu tadi ya. Coba ya, jadi gini. Jadi coba tangan kanan kalian ya. Tangan kanan kalian itu kan nanti kita gunakan ibu jari. Apa ya? Telunjuk sama jari tengah. Itu aja ya. Jadi nanti vektor pertama itu dinyatakan dengan arah ibu jari. Ya. Vektor kedua dinyatakan dengan telunjuk, terus vektor hasilnya nanti dinyatakan dengan jari tengah. Gitu ya. Jadi A cross B berarti misalkan seperti ini ya. Seperti ini. Maka nanti arah atau gini aja deh. Mungkin saya beri contoh gini ya. Jadi gini. Bentar ya, ini aja deh. Saya tutup aja deh ya. Jadi gini. Saya kasih contoh. Misalkan ini. Misalkan vektor pertama ya. Vektor pertama vektor A. Vektor A arahnya ke timur. Oke ya. Vektor B arahnya ke utara.
Jadi vektor A saya kalikan dengan vektor B yang arahnya ke utara. Hasilnya nanti arahnya kemana? Jadi vektor ke arah timur saya kalikan dengan vektor ke arah utara. Timur laut. Oh, nah ini. Kayaknya waktunya mau habis ini ya. Kurang berapa menit lagi nih? Jawabnya tinggal berapa menit ini? 1 menit, Pak. Iya. Tinggal 1 menit. Oke deh, enggak apa-apa deh. Nanti saya lanjutkan di pertemuan selanjutnya ya. Oke, tinggal berapa menit? Oke, nanti saya lanjutkan aja di. Kan kita ketemu lagi hari apa? Hari Selasa ya, oke ya. Selasa, Ya, Pak. nanti hari Selasa saya lanjutkan lagi tentang ini ya. Tadi apa? Perkalian tadi ya. Iya. Perkalian silang ya. Terus jangan lupa ya. Jangan lupa ngisi ininya ya, apa? Ngisi berita acaranya ya. Kalian isi dengan apa tadi itu? Operasi vektor ya. Ya, Pak. Ya, oke. Iya. Nanti kalian isi sekitar jam ya nanti habis inilah. Habis Zoom-nya mati nanti saya klik aja ya. Zoom-nya masih ada berapa menit itu? Oke, ini. Bentar, saya lanjut aja dengan ini aja ya. Sampai Zoom-nya habis ini aja. Ini slide terakhir itu ini. Nah ini. Jadi kalau ini langsung menggunakan analitis ya. Jadi ini A cross B itu C ya. C itu adalah vektor hasil perkalian silang. Itu A cross B itu nanti nyarinya pakai ini. Ada yang tahu ini apa ini? Matriks. Ah, bukan matrik. Temannya matrik apa? Determinan. Ya, benar, determinan. Ya. Ini namanya determinan.